hanya nama sembah Dia. Buka hati jemaat Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Dan percayalah kuasa Roh Kudus akan menjamah kita. Kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang yang berbeda. Lama-lama ya ralaba syeka. Hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pagi menjelang siang hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Manakala Tuhan sudah membimbing langkah kaki kami boleh ada dari rumah kami ada di gereja, di rumah-Mu, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan di hari Minggu ini. Kami percaya hari ini bukan hari yang biasa bagi kami, tapi ini adalah hari yang khusus. Hari di mana kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kami tahu di dalam Alkitab menulis, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami kehidupan yang baru. Bapak, tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan. Saatnya tiba Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara atas kami, apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi maksud-Mu. Biar firman itu boleh membawa kehidupan kami semakin hari semakin naik. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah. Hibur kami yang susah. Kami percaya ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang akbar. Ibadah yang dahsyat. Ibadah yang mengandung janji. Kami menjadi pribadi yang menang. Bahkan firman Tuhan berkata, kami lebih daripada pemenang. Kami buka hati kepadamu. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Harmagedon. Sekali lagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Sama-sama kita berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Atas kebaikan Tuhan, kita boleh mengalami begitu banyak hal, tetapi saat ini ketika kita ada di rumah Tuhan, itu karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ada banyak pergumulan yang kita alami, ada banyak tantangan. Tapi kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Kita bersekutu di rumah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang berdoa. Tema khotbahnya berdoa sesuai kehendak Allah. Nanti kita akan bahas rahasia doa Hizkia dan doa Yesus di Taman Getsemani. Apa itu doa? Mengapa orang Kristen harus berdoa? Kapan orang Kristen harus berdoa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi orang percaya, amin. Karena orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari doa. Orang percaya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya doa. Nah, kalau mau lihat judulnya, berdoa sesuai kehendak Allah. Berarti ada doa-doa kita mungkin belum sesuai kehendak Allah. Mari kita buka dulu ayatnya. Lanjut, 1 Yohanes 5 ayat 14. Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh membuka. Yang tidak bawa Alkitab boleh buka handphone atau mungkin lihat di layar. 1 Yohanes 5 ayat 14. Hari ini kita akan berbicara tentang doa. Sebagaimana Yesus menyambut persiapan penyalipannya, go to Calvary, dia mempersiapkan diri di dalam doa.
Kita baca firman Tuhan ini, yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini yang saya bilang tadi, kita berdoa itu baik, itu sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi soal doa Tuhan mengatur. Soal doa bagaimana kita meminta kepada Tuhan, di situ diatur juga di dalam Alkitab. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia atau Tuhan mengabulkan doa kita. Sama-sama katakan mengabulkan doa. Semua orang Kristen ingin doanya didengar dan dijawab dan dikabulkan. Ada dua bahasa yang sering terjebak bagi orang Kristen. Semua doa bisa didengar Tuhan, tapi belum tentu bisa dijawab. Halo? Yang kita mau bicara hari ini didengar dan dijawab. Alkitab katakan, Ia mengabulkan doa kita. Ada berapa banyak orang Kristen saat ini sementara berdoa melewati situasi pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 1 tahun. Ada banyak hal pergumulan yang terjadi. Mereka datang masuk di kamar doa dan mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi bagian B katakan, jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak Allah. Berarti ada doa-doa khusus, ada doa-doa tertentu orang Kristen ya, tidak sesuai kehendak Allah. Halo? Nanti sebentar kita akan belajar. Doa seperti apa yang tidak sesuai kehendak Allah? Masa sih Pak Pendeta, orang berdoa tidak sesuai kehendak Allah? Ada. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Karena itu jemaat harus membaca Alkitab. Membaca perenungan. Agar kita terus dituntun oleh firman. Amin. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada Om Alo. Om Alo, satu hari berapa kali berdoa? Dia bilang 3. Doa-doa apa itu? Pertama doa makan pagi, ya, kalau mau semokol berdoa dulu. Doa kedua, doa makan siang, dan doa ketiga, doa makan malam. Betul, itu berdoa. Betul. Bahkan ada berapa banyak orang Kristen makan banyak berdoa. Tidak ada di sini, ada di luar sana bukan di sini. Berdoa yang dimaksud adalah yang diatur di kitab Matius, masuk dalam kamar dan kita mengangkat penyembahan dan kita berdoa. Bahkan Yesus mengatur lewat doa Bapa kami. Banyak hal dalam Alkitab tentang doa. Saya mau katakan, dalam pelayanan seperti ini, uang atau doi itu penting. Tapi yang terpenting daripada doi atau uang adalah doa, katakan amin. Orang membangun perusahaan, betul harus punya uang finansial yang kuat. Dia harus mempunyai modal untuk membangun perusahaan, itu betul. Tapi modal tanpa disertai dengan doa tidak akan berjalan. Berarti doa dan doi, ya, doi dan doa harus ada di mana-mana, katakan amin. Ada yang lagi mau mempersiapkan diri untuk masuk kepada keluarga yang baru, masuk kepada rumah tangga yang baru, masuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru, masuk kepada pelayanan-pelayanan baru. Boleh kita mempersiapkan segala sesuatu dengan uang. Tapi di atas hal yang paling penting dari uang adalah doa. Katakan amin. Amin. Nah, mari kita lihat next slide. Apa kata Alkitab? Ada banyak kata Alkitab tentang doa. Lebih dari 100 ayat. Saya ambil empat hal ini. Apa kata Alkitab tentang doa? Yang pertama, Lukas 3 ayat 21. Kita baca firman Tuhan ini. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit.
Saya mau katakan, doa dapat membuka tingkap-tingkap di langit memberkati Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuma duduk diam menunggu berkat jatuh seperti durian runtuh. Yesus waktu selesai dibaptis, dia berdoa, dan habis dia berdoa, langit terbuka. Bahasa langit terbuka ini, atau tingkap langit terbuka ini adalah bahasa pencurahan berkat. Katakan amin. Pada waktu orang Kristen berdoa, maka terbukalah langit. Ada berapa banyak orang Kristen saat ini sering memakai alasan klasik. Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa. Di subuh hari tidak bisa. Di siang hari, aduh sibuk sekali kita. Di sore-sore, aduh kita sibuk. Malam-malam kita sibuk. Semua dekat tidur pun tidak bisa. Kita orang sibuk. Kita sibuk pekerjaan, kita sibuk urus istri, kita sibuk urus suami, kita sibuk urus pelayanan, kita sibuk urus anak, kita sibuk urus rumah makan, kita sibuk urus pekerjaan saya. Saya tidak punya waktu sedikit pun untuk berdoa. Betul. Alkitab tidak pernah mengatur berdoa harus 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. Ketika kita memiliki waktu saat teduh 5-10 menit, Anda berdoa pribadi, Anda mengalami kuasa Tuhan, Anda mengalami pengurapan Tuhan, maka Anda sudah berdoa. Katakan amin. Doa yang pertama membuka tingkap langit, memberkati hidup kita. Yang kedua, Yeskiel 36 ayat 37. Yeskiel 36 ayat 37, saya bacakan. Yeskiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku atau Tuhan menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan yang menginginkan kita harus berdoa atau meminta. Ada 3 hal permintaan doa di Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah, carilah, ketoklah. Di Yeskiel 36 ini berkata, Tuhan yang menginginkan kita untuk berdoa, meminta apa yang hendak kita lakukan. Apa yang hendak Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak orang Kristen tidak terima apa-apa karena tidak meminta. Halo? Orang Kristen sering berpikir dalam hatinya, Tuhan kan sudah tahu sebelum kita doakan. Ada ayatnya Pak Pendeta di Efesus itu. Tuhan sudah tahu jauh sebelum orang minta, betul. Sebelum orang berdoa Tuhan sudah tahu. Tetapi kita harus punya kerendahan hati untuk meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Katakan amin. Kita jangan paksa Tuhan, baca hatiku. Ini kira Tuhan peramal. Baca hatiku, aku butuh handphone. Baca, aku gak perlu bilang. Dia bermain di imajinasinya. Jangan seperti itu saudara. Tuhan menginginkan untuk kita meminta kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Kita tidak terima apa-apa karena kita tidak minta. Matius 7 bilang tentang pengabulan doa ada 1. Mintalah maka kamu akan berikan. Bagaimana mau diberikan? Orang tidak minta. Halo? Amin. Sering Bapak Gembala di tempat ini, orang tua rohani kami mengajarkan sesuatu hal yang sebenarnya sederhana. Kalau orang perlu minta. Jangan orang contoh lagi sakit di kamar. Ini Pak Gembala yang sering kasih pengajaran. Orang mesti berpikir, panggil orang. Tolong saya sakit bikirkan bubur. Jangan orang taruh di pikiran karena orang sakit diam-diam di kamar. Kageso ninta udah jadi apa di kamar. Dan orang tidak minta tolong. Saudara, kata minta tolong itu perlu. Kalau kita dalam situasi membutuhkan sesuatu. Katakan amin. Orang Kristen diajarkan Yeskiel. Diajarkan oleh Tuhan. Kita harus minta agar kita terima. Yang ketiga. Kisah 9. Ini baru ayat-ayat awal. Kisah 9 ayat 1. Ini tentang pertobatan panggilan Rasul Paulus. Kisah 9
ayat 11. Ini cerita tentang Saulus sementara berkuda, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada hidupnya. Dan ini yang terjadi. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Ini perintah Tuhan kepada seorang hamba Tuhan yang ada untuk menjumpai Rasul Paulus. Yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsius yang bernama siapa? Saulus. Sedang apa dia itu, saudara? Posisi ini Saulus sementara mengalami kebutaan jasmani akibat kuasa Tuhan lewat perjumpaan Paulus secara pribadi dengan Tuhan. Dan pada waktu Paulus sementara mengalami itu, mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, Ananias pergi menjumpai Paulus sementara berdoa. Saudara, saya mau katakan, untuk menjaga kualitas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, atau calling daripada sorga untuk hidup kita, untuk menjaga itu hanya bisa jaga lewat doa. Katakan amin. Anda tidak bisa menjaga panggilan Tuhan itu lewat uang. Untuk menjaga seperti Rasul Paulus waktu dia dipanggil pertama kali, di atas kuda dia ada Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Dan dia mengalami kebutaan. Waktu dia diantar pulang, ternyata dia lagi berdoa. Untuk menjaga cinta mula-mula kita. Cinta perjumpaan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan yang kita alami di awal. Kita harus jaga lewat doa. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen awal-awal semangat ke gereja. Oh, baru mengalami cinta mula-mula. Mengalami jamahan Tuhan di gereja. Dia semangat ke gereja. Dia mengalami pertumbuhan. Dia ikut komsel. Dia ikut doa Jumat. Dia ikut KKR. Dia ikut seminar. Pelayanan-pelayanan. Tiba-tiba ada begitu banyak pergumulan. Dia mulai meninggalkan Tuhan. Untuk menjaga itu. Untuk menjaga itu saya mau katakan. Jagalah kualitas panggilan Tuhan itu. Di dalam doa. Katakan amin. Nah, yang ketiga ini yang agak kurang enak didengar. 1 Samuel 12. Yang keempat maksud saya. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Dengan berhenti mendoakan kamu. Saudara, Daud mau memberitahu begini. Orang yang berhenti berdoa, sebenarnya dia berdosa kepada Tuhan. Daud bilang, jauhkan daripada hidupku untuk berhenti berdoa buat kamu. Ini sebenarnya konteks berbicara Daud dengan Saul. Ya. Saul sangat membenci Daud. Saul iri kepada Daud. Tapi saudara, Daud mau memberitahu, walaupun Saul begitu membenci Daud, dia berencana berapa kali membunuh Daud. Tapi Daud bilang, jauhkan daripada hidupku untuk berhenti berdoa kepada kamu. Ini yang dahsyat yang ada pada Daud. Karena dia tahu kalau dia berhenti berdoa, dia berdosa kepada Tuhan. Adakah jemaat Tuhan akhir-akhir ini sudah mulai berhenti berdoa? Pak Pendeta, banyak pergumulan. Pak Pendeta, ini keuangan semakin menipis Pak Pendeta. Jadi malas datang doa Jumat. Jadi malas ambil waktu saat teduh di rumah. Apalagi Pak Pendeta mau berdoa itu om itu. Waduh, itu om itu. Sangat menyakiti hatiku Pak Pendeta. Itu ibu itu. Dia fitnah saya kiri kanan. Belajar kepada Daud. Saul setiap hari hendak mau membunuh dia. Tapi Daud bilang, jauhkan daripadaku untuk berhenti berdoa. Katakan amin. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doamu. Amin. Oke, kita lanjut. Ada 3 jawaban doa. Pada waktu Bapak Ibu berdoa, ya,
Bapa dalam nama Yesus, Tuhan tolong pergumulan A, pergumulan B, pergumulan C. Tuhan pergumulan D, Tuhan pergumulan E, legote. Tuhan pergumulan H, legote. Banyak pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Ingat, ada 3 jawaban. Yang pertama Tuhan bilang iya. Oh, orang Kristen kalau di posisi ini, sukacita. Orang Kristen kalau dalam posisi ini, ketika Tuhan bilang yes, Tuhan jawab doamu. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Ada yang kedua, Tuhan bilang sabar. Tuhan bilang tunggu. Ada dalam proses. Di posisi 2 ini banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan. Saya ulangi. Di posisi jawaban doa kedua, banyak orang Kristen kecewa. Di posisi nomor 2 ini tunggu, Tuhan bilang tunggu, Refli, tunggu, sabar. Belum DP waktu, tunggu. Kita sudah mau nyanyi itu lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Padahal Tuhan lagi proses hidupnya. Dia nggak mengerti. Karena saudara, rencana Tuhan kita tidak akan pernah mengerti. Yang Tuhan perintahkan kita jalani saja, katakan amin. Dalam proses Tuhan bilang sabar atau tunggu, pernah dialami oleh siapa? Maria dan Marta. Waktu Lazarus sakit dan menderita, mereka sudah panggil Yesus, Yesus. Yesus kan dengan Maria dan Marta ini bersaudara secara jasmani. Walaupun Yesus melalui Roh Kudus kandungannya, tapi Maria, ibu Yesus, dan Maria dan Marta ini bersaudara. Dan Lazarus. Yesus belum datang. Yesus orang lain, kenapa Tuhan cepat datang? Lazarus ini sudah mau mati Yesus. Yesus bilang. Yesus datang pada waktu Lazarus sudah mati 4 hari. Sepertinya terlambat. Kita di posisi doa nomor 2 ini, terkadang kita berkata Tuhan sudah terlambat Tuhan. Saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Kita sering kalau menyembah Tuhan kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah di bait berikut yang enak. Walau kadang apa? Tak mudah dimengerti. Mengapa? Karena Tuhan belum jawab doa kita, nanti Tuhan akan jawab, percaya. Tuhan belum jawab doa kita bukan karena Tuhan tidak dahsyat. Karena Tuhan lagi menguji kesabaran kita. Apakah kita masih mengandalkan Dia atau kita mulai berpaling daripada kuasa Tuhan? Katakan amin. Amin. Saya tahu ada jemaat yang hadir ada dalam posisi 2 ini. Saudara tunggu, sabar. Di dalam Matius 7 ayat 7 ada proses cara berdoa yang kedua. Ketok. Di posisi nomor 2 ini kita seperti mengetok Tuhan. Kita berdoa, kita ketok hati Tuhan. Tuhan belum buka-buka tuh pintu. Tuhan. So 38 tapi umur Tuhan. Jodoh Tuhan. Tuhan belum buka-buka tuh pintu. Kita rajin kasih perpuluhan Tuhan. Kita rajin di komsel. Kita coba khotbah di komsel Tuhan. Sabar. Waktu Tuhan pasti indah. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Amin. Kalau kita dalam posisi ini, terus berdoa. Tapi ada posisi nomor 3. Ini yang kita akan bahas. Ada waktu orang berdoa, waktu orang Kristen datang berdoa nih. So berdoa tafaro-faro, urat udah keluar di sini. Sudah menangis air mata, semua air sudah keluar. Air keringat. Tuhan bilang nyanda. Ada posisi ketiga, Tuhan tidak jawab doa kita. Karena kalau Tuhan jawab, kita jatuh dalam dosa. Mari kita lihat. Lanjut. Sebelum kita lihat. Nah, doa adalah suatu pengakuan bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan. Yang setuju bilang amin dulu.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Tuhan suka sekali itu orang bahasa aku tidak mampu. Karena ketika orang menyerah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Waktu bangsa Israel angkat tangan berserah bersama dengan Musa, Tuhan turun tangan. Doa adalah pengakuan bahwa sesungguhnya orang ini membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan orang Kristen akan mengalami kebinasaan. Di luar Tuhan orang Kristen akan keluar jalur firman. Karena itu berdoalah terus. Karena ketika kita berdoa, kita mau berkata, Tuhan, I need you. Amin. Betul Beme, I need you ya. Aku membutuhkan Tuhan. Tuhan, banyak pergumulan. Aku membutuhkan Tuhan. Amin. Terkadang saya mau kasih tahu sama Tuhan. Istri, kalau Anda posisi suami, istri terkadang tidak bisa menolong kita. Dalam posisi yang lain istri bisa menolong. Karena istri fungsinya penolong. Tapi dalam posisi-posisi yang lain, suami-suami, bapak-bapak, halo. Di saat mengalami pergumulan, yang kita butuhkan ternyata bukan cuma istri. Bukan cuma uang. Tapi doa. Karena ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Beri tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, yang berikut. Nah inilah, ini juga penting. Berdoa lebih dari meditasi. Perhatikan, ada orang Kristen meditasi. Meditasi adalah percaya kepada kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Maaf, saya harus kasih tahu. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah terkutuk. Tetapi berdoa adalah mempercayai kekuatan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen doa atau orang Kristen meditasi. Ini pergumulan aku pernah lewat yang lalu. Gampang ini. Pas dia pakai DP kekuatan, rubuh, anyor. Jangan pernah memakai pengalaman dahulu, pengalaman 2 tahun lalu untuk menghadapi masalah yang baru. Jangan pernah. Menghadapi masalah yang baru, kita tetap butuh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi pergumulan, Anda Kristen meditasi. Berarti ngoni setiap hari, berarti kita setiap hari bermeditasi. Pakai kekuatan sendiri, pakai finansial sendiri, pakai power sendiri, pakai pikiran sendiri. Kita nggak sadar semua yang ada dalam kehidupan manusia hanya dari Tuhan, untuk Tuhan. Bagi Dia ialah segala kemuliaan. Katakan amin. Amin. Kita kalau masih mengandalkan kekuatan sendiri, kita orang Kristen meditasi, bermeditasi terus. Saya cari pengertian meditasi, ternyata dia sementara berfokus untuk mengandalkan kekuatannya. Tetapi jauh daripada itu, doa adalah kita mempercayai kekuatan Tuhan. Saudara, kekuatan Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun. Dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Lanjut. Nah, ini saya suka statement ini. Ketika kita dalam posisi untuk menolong orang lain, perhatikan Bapak Ibu, ini bagian dari doa juga. Lakukanlah dengan sukacita, karena Tuhan sementara menjawab doanya atau doa orang lain melalui tangan kita. Saya mau beritahu, dalam kondisi-kondisi di waktu-waktu kita hidup menjadi orang Kristen, kita akan dijumpai dalam posisi orang minta tolong buat orang, betul? Saya percaya kita semua di sini pernah menolong orang, betul? Amin. Pada waktu Anda menolong orang, pada waktu Anda dalam posisi untuk membantu orang lain, untuk memberkati orang lain, apalagi orang lain itu dekat, saudara kita sudah lihat ini butuh, dia membutuhkan, bantu dia, tolong dia, dan lakukan dengan sukacita. Karena pada saat kita melakukan dengan sukacita, kita memberi pertolongan kepada dia. Tuhan sementara menjawab doanya melalui hidup kita. Katakan amin. Anda menjadi saluran berkat. Itu juga bagian dari doa. Doa adalah ketika kita melihat orang lain bisa dibantu, Anda bantu, itu doa.
Karena dia lagi membutuhkan. Tuhan, aku butuh beras Tuhan. Tiba-tiba orang udah beli beras 2 karung. Kong itu ibu lewat. Itu ibunya sengaja buku telepon. Shalom, Bapak Angki. Siapa ini? Oma Naomi, shalom. Oma Naomi. Tuhan langsung gerakan, Bapak Angki. Berikan beras itu. Contoh ya. Karena Oma Naomi lagi berdoa. Berhari-hari. Tuhan izinkan itu. Bapak Angki berkati. Maka kita sementara berdoa. Dan kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Katakan amin. Dan lakukan dengan sukacita. Jangan orang menolong orang lain. Membantu orang lain bersungut-sungut. Dah cuma ini tuh Pak kita marah. Kasih Jo. Dah. Tuhan kok ada suruh kasih Jo. Lakukan dengan sukacita. Amin. Maka Tuhan akan balas berkat dalam kehidupan kita. Nah kita akan lihat. Mengapa doa kita tidak dijawab. Ini penting. Kita sudah berdoa. Menyembah. Berlutut di kaki Tuhan. Datang di doa Jumat. Ikut komsel. Berdoa menyembah. Tuhan tidak jawab. Ada beberapa alasan. Mari kita lihat. Yang pertama. Berdoa tapi ada niat jahat. Mazmur 66 ayat 18. Ini penting. Ini sering terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Mazmur 66 ayat 18. Kita sudah berdoa, tetapi dalam hati kita. Ayat 18, Mazmur 66. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, perhatikan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kita doa, Tuhan tolong berkati hidup saya Tuhan. Marah orang benci, orang suami. Hati-hati. Orang hati jahat. Jangan harap Tuhan dengar. Tuhan tolong saya Tuhan. Aku berdoa kepadamu Tuhan. Aku membutuhkan kebutuhan A, B, C. Tapi kita selalu punya niat jahat kepada orang. Sampai engkau doa 10 kali sehari. Daud Alkitab tulis 1 hari 7 kali dia pejam doa. Orang 8 kali doa pun. Kalau kita punya niat jahat terhadap orang lain, doa Anda sulit dijawab. Baca baik-baik Mazmur 66 ayat 18. Kita berdoa, apalagi yang suka berdoa begini, Tuhan tahu tetangga saya sering mengganggu saya Tuhan. Aduh aku benci sekali, tapi dalam kamar doa loh. Ada orang berdoa begitu Kang. Oh Tuhan tolong. Aduh tuh ibu tuti sana Tuhan tolong. Orang besyakan pakai bahasa roh lagi. Malah lagi doain, ibu itu agar kepleset di jalan jatuh ke parit. Sampai engkau doa keluar urat kalian, Tuhan gak jawab karena punya niat jahat. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada berdoa temer, terempe hati busuk orang lain. Tapi sekali itu Bapak sana Tuhan, marah Tuhan. Datangkan malapetaka. Tuhan ada dengar doa gitu. Halo? Di sini ada yang berdoa begitu Kang. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, mengapa doa kita tidak jawab? Balik. Berdoa penuh kebimbangan. Ini dia. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Mari kita baca ayat ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman atau berdoa. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini juga. Dia berdoa, Tuhan, aku mau maju di 2021. Aku percaya usahaku akan Tuhan buka. Tuhan berkati. Ada masalah yang bilang begini, Tuhan, kita ragu kalau Tuhan mau berkati. Ini. Ada berdoa merhati penuh kebimbangan.
Tuhan, aku percaya jodoh Tuhan kirim di 2021. Kau akan menikah bulan Desember. Ayo Tuhan. Masa Tuhan tak nak percaya no? Ada orang Kristen berdoa begitu loh. Tuhan, aku percaya tanggal ini Tuhan aku akan maju untuk ujian skripsi, mengambil contoh sarjana hukum. Sudah dekat, dia ragu. Hanya mungkin loh. Masa sih kita boleh mau jadi seorang pengacara? Ragu. Orang yang bimbang, orang yang ragu, kalau dia berdoa, jangan mimpi dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu kalau kita berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak bimbang, aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Percaya. Ada orang-orang berdoa dengan kebimbangan. Ragu-ragu. Tuhan, so tanggal begini Tuhan. Kan keperluan saya tanggal 9. Udah tanggal 11 Tuhan. Balik lagi ke jawaban doa nomor 2. Sabar. Banyak orang Kristen bimbang di saat berdoa. Kalau kita bimbang, kita seperti kapal yang terombang-ambing. Jangan mengira Tuhan akan menjawab doa kita. Berdoalah dengan penuh iman dan keyakinan bahwa dalam nama Yesus aku akan menerimanya. Katakan amin. Yang ketiga, mengapa sih doa kita tidak dijawab? Berdoa tapi tidak mengampuni. Ini lagi. Markus 11 ayat 25. Bisa bantu multimedia? Dan jika kamu berdiri untuk jelas ini berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hidupmu terhadap istri, suami, tetangga, om, tante, adik, kakak, anak. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya mau beritahu. Kalau Anda dalam posisi mau berdoa dalam kamar doa. Belum bisa saling mengampuni. Belum ada pemberesan suami istri. Belum ada pemberesan tante dan om. Belum ada pemberesan sesama di tempat kerja. Mari berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan akan tolong saya. Usaha saya Tuhan akan buka. Mari dia nggak mengampuni anaknya di rumah. Ini jelas. Kalau kita mau berdoa, tapi kita belum bisa mengampuni orang lain, jangan mimpi juga doa kita dijawab. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Halo, amin. Ternyata dalam konteks berdoa Tuhan atur, kita harus ada pendamaian dalam hati. Katakan amin. Mau masuk kamar doa dengan emosi, dengan dengki terhadap orang lain. Mau masuk kamar doa tapi dia malas sekali lihat ketua komselnya. Tapi dia berdoa di kamar doa. Dia belum bisa mengampuni. Hati-hati. Doa seperti ini. Anda berdiri berdoa tanpa ada pendamaian dengan orang lain. Tuhan tidak bisa jawab. Halo? Amin. Yang berikut. Mengapa sih doa kita tidak dijawab? Karena apa? Salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Minta tolong multimedia. Atau kamu berdoa juga, sudah berdoa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sama-sama bilang salah berdoa. Salah alamat, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang Kristen kategori keempat, dia berdoa tapi salah berdoa. Ketika dia meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, bukan untuk kepentingan atau keperluan yang memang sangat butuh. Kalau kita tahu di sebelah itu seperti Pak Gemala bilang ada beli kulkas 3 pintu, kita berdoa, kita paksa suami saya, kamu harus bekerja
kalau perlu cari uang dimanapun. Dan dia berdoa, Tuhan aku mau mengalahkan ibu di sebelah. Dia punya kulkas 3 pintu. Aku pengen punya kulkas 4 pintu. Dari kiri, kanan, muka, belakang, dan dari atas. Pak Gembala bilang, ini salah berdoa. Dan kau berdoa sampai puasa, sampai urat keluar. Itu salah berdoa. Karena apa? Cuma mau memuaskan daging. Ada orang berdoa cuma gara-gara mau menaikkan ego di dalam hidupnya. Agar orang tahu dia seperti ini. Kita salah berdoa. Hati-hati jangan terjebak di saat kita lagi doa. Kalau kita berdoa orang kerasukan setan. Bapak Gembala bilang bukan aku cabut. Ada mengalami masalah aku cabut. Salah berdoa. Pergumulan itu diizinkan Tuhan. Untuk orang itu menjadi dewasa. Kalau kita lagi mendoakan orang lain. Hati-hati jangan salah berdoa. Aku hancurkan. Iblis adalah makhluk roh. Tidak bisa dihancurkan. Aku usir. Yesus mengusir. Paulus mengusir. Karena apa? Orang tidak mengerti konsep doa. Kita jadi salah berdoa. Halo? Jemaat Tuhan? Amin? Jangan terjebak dengan doa yang salah. Anda berdoa pun 2 bulan, Tuhan gak jawab. Karena salah ternyata berdoa. Ini pengajaran penting. Nah yang kelima, ini yang kita akan bahas soal Hizkia. Ada yang menarik dari Hizkia? Lanjut. Yang kelima, berdoa melawan kehendak Allah. Tema kita berbicara tentang berdoa sesuai kehendak Tuhan. Ada doa Hizkia. Kita buka dulu 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Boleh multimedia bantu? 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Hizkia salah berdoa kepada Tuhan. Karena dia melawan kehendak Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos, hamba Tuhan. Dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Tuhan menyuruh Yesaya seorang abdi Allah. Untuk memberitahukan kehendak Tuhan bagi dia. Hati-hati jangan suka melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi Hizkia apa? Lihat. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini berbicara Tuhan datang ke Yesaya. Firman Tuhan beritahu. Bilang ke keluarga. Beli aja itu cucur, tenda. Karena besok mau mati. Mungkin pada saat itu rumah Hizkia sudah selesai di surga. Karena ini kehendak Tuhan. Hizkia mungkin sudah harus mati. Banyak hamba Tuhan mati karena sakit banyak. Tetapi bukan soal karena sakit. Karena rumahnya sudah selesai di surga. Katakan amin. Amin. Hizkia waktu mendengar kehendak Allah dalam hidupnya. Hizkia waktu mendengar pesan firman Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Kita buka ayat berikut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan. Nah ini Hizkia. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa ini. Ini dia berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati bagian kalimat pertama. Kalau dia tahu dia hidup benar. Dia tulus. Dia ikhlas melayani Tuhan. Waktu Tuhan mau panggil dia pulang ke rumah Bapa. Katakan yes dong. Amin. Berarti surga menjadi bagian kehidupannya. Katakan amin. Kan untuk masuk surga caranya cuma satu. Mati di dalam kebenaran. Mengapa Hizkia pada waktu kehendak Tuhan dalam hidupnya untuk dia pulang ke rumah Bapa, dia berdoa dan dia menangis, Tuhan kita orang bagus, orang yang mengasihi Tuhan, aku hidup berkenan di mata Tuhan. Sebenarnya di posisi ini dia layak pulang ke surga, lebih layak. Tapi dia berdoa sepertinya rohani. Maaf ya. Sepertinya rohani. Apa yang terjadi? Lanjut. Ayat selanjutnya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar setelah ini Hizkia berdoa.
Dari pelatarannya, Yesaya pas mau keluar, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Lanjut. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Sampai di sana. Begini Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan langsung menjawab doanya. Bagus ya. Banyak pendeta khotbah ini. Ini Alkitabiah. Ketika dia berdoa, maka mujizat terjadi. Tapi ingat betul kehendak Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia sudah hidup sesuai firman, hidup berkenan di mata Tuhan, dia harus pulang ke rumah Bapa. Ini pesan firman. Tetapi karena dia berdoa kepada Tuhan, dia memberitahu tentang langkah kehidupannya yang mengikuti Tuhan dengan tulus. Tuhan tambah 15 tahun. Saudara silakan periksa kisah tentang Hizkia ini ditulis di 3 kitab. Tawarik, Raja-Raja, dan Yesaya. Coba balik di slide. Di akhir masa hidup Hizkia, 15 tahun ditambahkan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Kalau di kitab Yesaya, di akhir hidupnya ada orang-orang utusan Babel datang ke rumahnya. Dan dia mulai hidup angkuh. Ini kita pi rumah. Ini tapi harta. 7 turunan. Sini. Ini gitar 500 miliar DP harga. Dia mulai hidup angkuh di akhir hidupnya. Plus ayat ini. Galatia 5 berkata orang yang angkuh yang sombong tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Saudara, saya punya satu alasan mengapa Hizkia berdoa dan memaksa kehendak Allah untuk ditambahkan hidupnya. Satu jawabannya, karena Hizkia takut mati. Betul? Saya pernah bersaksi di tempat ini. 7 tahun lalu pertama kali saya naik pesawat. Ada kegiatan di Bandung, diklat konselor. Pak Hani bilang, Pak Gembala bilang, Ref berangkat Ref. Ini pertama kali kita naik pesawat Pak. Oh, berangkat sudah. Bapak saya bilang nanti ngatur pesawat, nah dola untuk ini. Naik Jos, antar sampai hotel. Saya berangkat jam 5:30 kurang lebih. Tiba-tiba saudara, baru sekitar 45 menit atau 1 jam itu di atas penerbangan. Itu ada terjadi goncangan di pesawat. Oh Tuhan tolong. Ternyata naik pesawat tak seenak yang dipikirkan. Orang suka naik pesawat, bangka gitu. Pertama kali naik pesawat, ternyata saudara. Kalau Anda pertama kali naik pesawat dan mengalami goncangan di pesawat, Anda langsung ingat Tuhan. Apalagi yang sudah bahasa roh. Kan Alkitab bilang bahasa roh menaikkan terempe jiwa, terempe roh. Saya bahasa roh di situ. Kurang lebih sikir, Tuhan tolong Tuhan. Takut mati kita. Apalagi 6 tahun lalu, rohani saya sebentar dibentuk. Jadi, kalau saya relevansikan dengan Hizkia, rata-rata setiap manusia, walaupun dia tahu dia sudah hidup benar, walaupun dia tahu dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kalau Tuhan bilang besok mati, Tuhan jangan aku seru Tuhan. Tunggu dulu. Karena banyak orang Kristen takut mati. Tujuan akhir kita surga. Cara masuk surga hanya satu, harus mati di dalam kebenaran. Hizkia jelas, dia bilang dia hidup seturut kehendak Tuhan. Waktu pada saat itu saya berdoa, Tuhan tolong kasih Tuhan. Memang cuma sekitar 30 detik itu goncangan, 20 sampai 30 detik, tapi memang ketakutan. Tuhan tolong dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan tolong. Terjaga ke bawah gini. Oh dalam nama Yesus Tuhan. Langsung terbayang Adam Air. Takut mati. Saya sudah pendeta muda pada waktu itu. Rupanya Hizkia mengalami itu. Orang yang sadar hidupnya benar. Enjoy dong kalau Tuhan panggil. Amin. Sorga. Aku rebel ke sorga. Tapi Hizkia, dia berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya hidup benar. Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Di akhir kehidupan Hizkia, dia tidak pernah pikir 15 tahun di akhir kehidupannya. Dia menjadi seperti ini dan dia menjadi angkuh, lalu dia mati.
Lanjut. Saudara. Slide. Terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan berkata tidak. Hizkia berdoa melawan kehendak Allah. Kadangkala kita tidak mengerti mengapa Tuhan berkata tidak dalam hidup kita. Ada doa-doa yang salah, doa melawan kehendak Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan iyo, kalau Tuhan ya, Tuhan jawab, Anda bisa masuk kepada jurang kebinasaan. Tuhan tahu. Tapi karena Hizkia paksa, di Alkitab juga ada, di cerita yang lain. Bileam juga begitu. Abraham hampir terjebak. Waktu dia bergumul soal apa? Sodom dan Gomora. Dia paksa ke Tuhan. Tuhan, kalau ada 20 yang baik di situ, apakah Tuhan akan tenggelamkan Sodom dan Gomora? Karena apa? Ada kemenakan Lot. Abraham terjebak juga dalam doa seperti ini. Tapi untung Abraham terakhir di injury time. Abraham terserah Tuhan deh. Kalau Tuhan berkata tidak atau no atau Tuhan tidak jawab, jangan marah ke Tuhan. Jangan paksa. Jangan jadi orang Kristen yang suka paksa-paksa kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Katakan amin. Kalau kita dalam posisi ini, Anda boleh teliti kisah hidup akhir daripada Hizkia. Kalau dia di akhir hidup dan dia mati, dia tahu mau jadi seperti itu di akhir hidup. Lebih baik pada waktu Yesaya datang, dia berkata yes. Orang hidup benar, melakukan firman, dia pasti di sorga. Tapi dia minta tambah tahun. Di akhir hidup Hizkia, begitu tragis. Ada satu renungan saya dengar di YouTube. Hizkia seorang raja yang angkuh di akhir hidupnya. Hati-hati saudara. Jangan suka paksa Tuhan dengan sesuatu yang rohani. Halo, amin. Kita akan belajar bagaimana cara Yesus berdoa. Ini ada kaitannya. Lanjut. Nah, berdoa adalah tanda manusia mengakui bahwa Tuhan berkuasa melakukan apapun. Katakan amin. Sama-sama kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apapun. Amin. Tuhan bisa melakukan apapun kalau kita lakukan di dalam doa. Ayat terakhir. Lanjut. Doa Yesus sesuai kehendak Allah. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dalam Markus 14 ayat 36, ini ayat terakhir. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah, ini kalau kita berdoa seperti ini Bapak Ibu, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Katakan amin. Sama, apa persamaan Yesus, apa perbedaan Yesus dengan Hizkia? Mereka kalau bicara persamaan sama-sama tahu akan mati, betul? Yesus tahu enggak Yesus akan mati? Halo jemaat Tuhan. Saya tanya, Yesus tahu dia akan mati? Hizkia tahu dia akan mati? Tahu. Tetapi perbedaannya, Hizkia pada waktu dia tahu dia hidup benar dan dia akan mati, sepertinya dia berdoa tapi dia melawan kehendak Allah. Sedangkan Yesus, waktu dia tahu dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, dia berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Katakan amin. Kalau kita mau berdoa, ambil cara doa Yesus di Taman Getsemani. Sepertinya Yesus ingin memikul salib, akan dicambuk, ditaruh mahkota duri, lambungnya ditusuk, dia akan diludahi, dia akan dihina, tergantung di atas kayu salib. Orang yang tergantung di atas kayu salib adalah seorang penjahat yang hina, tapi dia ganti seluruh hinaan, seluruh dosa, seluruh pelanggaran itu untuk apa? Agar dia harus mati di atas kayu salib. Karena kalau dia mati di atas kayu salib, dia sementara melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau dia melakukan kehendak Tuhan, maka seluruh umat manusia diselamatkan. Katakan amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sudah datang berbicara tentang doa. Di masa minggu sengsara, Yesus sebelum naik ke puncak bukit Kalvari, bukit Golgota,
untuk menebus semua dosa manusia. Dia memulainya di dalam doa. Biar ini menjadi renungan motivasi firman Tuhan bagi kita. Untuk kita berdoa sesuai kehendak Allah. Ada perbedaan Hizkia dan Yesus. Sama-sama tahu mereka akan mati. Sama-sama tahu mereka akan meninggal dunia. Tapi perbedaannya, Hizkia berdoa melawan kehendak Allah. Dan di akhir hidup Hizkia menjadi angkuh. Tetapi Yesus, dia berdoa sesuai kehendak Allah. Pergumulan tentang penyalipan itu, dia siap hadapi. Biar ini menjadi motivasi bagi jemaat. Mungkin saat-saat ini jemaat Tuhan sementara mengalami kebingungan, pergumulan yang berat, sakit penyakit yang mungkin Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Sudah 2, 3 tahun, 4 tahun Tuhan. Aku mempunyai pergumulan yang berat Tuhan. Engkau yang punya pergumulan yang berat. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang doa. Yesus tahu dia akan mati di atas kayu salib. Dia tahu di atas kayu salib dia akan mengorbankan nyawanya. Yesus punya alasan untuk menolak. Yesus punya alasan untuk berkata, Tuhan aku tidak mampu. Mungkin terkadang akhir-akhir ini banyak orang Kristen, jemaat Armageddon. Sementara berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan ini begitu berat Tuhan ujian ini. Tahun-tahun kemarin Tuhan aku mampu Tuhan. Minggu lalu aku mampu, tapi untuk pergumulan hari ini Tuhan aku tidak bisa. Aku dikhianati teman Tuhan. Aku belum bisa mengampuni Tuhan. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari angkat tangan engkau yang punya pergumulan. Sambil duduk saja. Tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau yang sementara menggumuli sesuatu. Angkat pujian ini sambil engkau merenungkan firman Tuhan. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus orang lain kau hampiri. Mari engkau yang sementara bergumul, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan, dengar doa. Yes, yes, yes. Roh Kudus sementara bekerja. Orang lain. Rabasyakara, laba. Jama Tuhan, jama. Ada tangan-tangan yang terangkat. Katakan Yesus Tuhan, buka hatimu. Yes. Ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jama di tempat mereka duduk. Kuasa Allah sementara melawat engkau. Orang lain kau hampiri. Lebih sungguh lagi, katakan Yesus, mari angkat tanganmu. Yes, Jesus, jama, yes. Penuhi. Penuhi jemaat Tuhan. Roh Kudus sementara menjamamu. Orang lain kau hampiri. Sekali lagi Yesus Tuhan. Kuria laba. Engkau yang
sementara menangis akhir-akhir ini. Engkau sementara menangis akhir-akhir ini. Itu adalah bentuk Anda berserah kepada Tuhan. Oh, teranglah Engkau. Jamah mereka yang menangis Tuhan. Jamah lawan. Musik mainkan pujian ini. Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Tangan kami terangkat bagimu. Karena kami tahu firman berkata, ketika bangsa Israel angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan, aku sudah berdoa bertahun-tahun Tuhan untuk sakitku Tuhan. Sepertinya tidak ada jawaban Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah datang. Ketok pintu Tuhan sampai Tuhan bukakan dan engkau sembuh. Ada yang sementara bergumul tentang kehidupan suaminya yang tidak bertobat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada berapa banyak ibu-ibu yang lagi bergumul di kamar doa. Tuhan, suamiku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Yang sementara bergumul suaminya Tuhan. Jamah suaminya dimanapun mereka ada. Ada yang lagi bergumul pekerjaan Tuhan. Masa pandemi adalah masa yang sulit untuk bekerja. Mungkin ada yang lagi berdoa, Tuhan, aku membutuhkan perekonomian yang cukup untuk membiayai keluargaku Tuhan. Hari ini hamba doa Tuhan, setiap yang memerlukan pekerjaan Tuhan jawab dalam nama Yesus. Rabasya karalawai. Ya Rabasyanda Rabasya karalawai. Kita bisa merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Ya Rabasyanda Ralabalabala. Engkau yang lagi menangis akhir-akhir ini. Menangis dengan pergumulan hidup di rumah tanggamu. Mungkin rumah-rumah tanggamu akhir-akhir ini lagi dalam diambang kehancuran. Dan engkau ada duduk di gereja hari ini. Percaya Tuhan mampu pulihkan rumah tanggamu. Engkau yang lagi bergumul perusahaanmu. Yang mengalami pergumulan. Baik finansial atau apapun. Angkat tanganmu. Maka Tuhan akan turun tangan memberkati perusahaanmu. Tempat engkau bekerja. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur.